Halo Zamnas, welcome to my channel. Namaku Maria dan kali ini kita mau langsung aja nih. Aku mau nerusin kerjaanku ini yaitu diamond painting. Gambarnya adalah kopi gini dan sambil bikin ini aku pingin sambil cerita-cerita sama kalian. Seperti kalian tahu sebenarnya aku dulu itu kan, ini terakhir, bentar. Wah, sip. Oke, jadi aku mau lanjutin ya. Jadi aku tuh dulunya berprofesi sebagai guru. Jadi aku guru TK sekian tahun. Kemudian aku kerja di Bali itu ada kursusan bahasa Inggris gitu. Nah, karena sebagai guru itu kan kita ketemu banyak sekali murid ya. Jadi ada banyak sekali cerita lucu sama murid-muridku. Nah, di sini sambil aku kerja, aku pengen ceritain ke kalian. Sebelum aku lanjutin, jadi video tentang detail diamond painting yang aku bikin di karyaku yang ini tuh udah ada detailnya gitu di video yang pertama. Aku akan kasih linknya di atas sana. Dan ini adalah gems yang aku terima, bentuknya seperti ini. Jadi nggak paper clip, nggak pakai clip lagi. Jadi harus digunting. Terus habis gitu kalau mau disimpan harus pakai selotip supaya dia nggak nyebar kemana-mana, guys. Kemasannya bukan yang aku suka ya, jadi ya gitu deh, perlu diamankan. Oke, langsung aja ya, karena videonya aku pengennya itu nggak terlalu panjang juga sih. Sebagai guru, aku pribadi itu punya nilai-nilai yang harus dimilikin sama murid-muridku. Seperti misalnya begitu mereka datang ke kelas, itu mereka itu harus menganggap bahwa kelas ini milik bersama gitu. Jadi misalnya barang-barang harus dirapiin, terus mereka bertanggung jawab. Kalau ada tugas ya dikerjakan sebisanya seperti yang udah aku ajarin. Kalau nggak bisa mereka boleh tanya dan segala macam. Nah, karena kemarin itu kan aku ngajar itu untuk level grammar. Jadi setelah phonics atau belajar bunyi, mereka akhirnya masuk ke grammar gitu kan. Nah, aku guru grammar nih. Nah, otomatis dari kelas yang phonics itu biasanya mereka anak kecil gitu terus langsung naik gitu kan. Kebetulan nih aku punya murid yang dari guru yang sebelumnya itu tuh mereka ya lumayan manja lah, istilahnya mereka yang ngatur kelasnya gitu. Gurunya yang karena anak kecil mungkin ya, jadi ya mereka maunya apa, gurunya yang ngikutin gitu. Sementara masuk ke kelasku nggak bisa, guys, kalau udah ada aturan apa yang mereka mesti ngikutin gitu. Karena buatku ketika aku bikin aturan-aturan itu ya supaya dua-duanya diuntungkan, merekanya bisa belajar dengan baik dan akunya sendiri juga materi ajarnya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, sepertinya anak-anak ini tuh kaget gitu loh, kenapa sekarang nggak boleh gogoleran lagi, nggak boleh tidur-tiduran, ketawa-ketiwi kayak gitu kan. Nah, ada nih murid yang mungkin susah ya beradaptasi, padahal mereka itu private kan, jadi satu-satu gitu. Nah, ada dua murid nih, mereka kelasnya masih masing-masing ya. Itu kalau masuk ke kelasku itu antara diem aja atau enggak cuma nangis karena kezalnya sama aku, karena aku nggak bisa diatur sama mereka, aku nggak mungkin ngikutin maunya mereka. Kalau aku ngikutin maunya mereka pasti cuman gambar-gambar doang atau cerita-cerita doang gitu, guys. Sementara kan aku sebagai guru juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan materi ya kan. Nah, jadinya mereka kesal banget sama aku. Itu bahkan yang satu cowok nih, yang satunya lagi cewek dan usianya mirip-mirip gitu kan. Terus yang cewek ini tuh sempet dia bawa pensil baru dan dia tahu aku seneng juga gambar kan. Tapi hari itu tuh aku emang lagi yang oke, materinya agak berat nih, jadi mari kita sama-sama belajar gitu kan. Dia saking jengkelnya sama aku tuh, dia ngamuk terus pensilnya itu dikrek gitu, patah dong jadi dua, gila nggak sih? Ya aku sempat kaget juga sih, ya ampun sampai segitunya ya Tuhan. Terus aku tuh model guru yang nggak bisa diancam sama murid, ntar aku bilangin mamahku loh. Aku nggak bisa digituin, guys. Jadi biasanya justru aku sendiri yang ngancem balik ke mereka gitu. Oh, kok kamu kayak gini sih? Aku bilangin ke mama kamu ya gitu. Dan biasanya memang aku terbiasa untuk mengkomunikasikan hal-hal yang terjadi di kelas ke orang tuanya mereka. Jadi aku sama orang tuanya itu bisa sama-sama bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal dari potensi anaknya. Jadi kan orang tuanya juga nggak ngerasa kayak udah dipasrahin terus maunya beres-beres aja gitu kan. Sementara di kelas mungkin kendala seperti itu tuh terjadi. Jadi ya aku komunikasiin aja ke orang tuanya. Dan orang tuanya juga yang ketawa-ketawa, emang gitu Miss, anaknya manja Miss. Kalau emang perlu dikerasin ya udah dikerasin aja. Maksudnya dikerasin di sini tuh bukannya terus aku boleh galakin mereka gitu ya. Kebetulan aku sendiri juga bukan guru yang galak sih. Aku lebih ke kayak tegas gitu loh. Dan aku nggak pernah ngebentak tuh, aku nggak pernah, guys. Nah, di situ itu aku bilang kan ke anaknya nih,
nanti aku ngomong ya ke mama kamu ya. Terus mereka tuh yang gini, jangan. Terus mereka melanjutkan nangisnya. Weh. Ya buatku itu seru sih, tapi maksudnya aku enggak sayang untuk satu dua pertemuan di awal itu seperti itu, mereka mau menangis, mereka mau jengkel sama aku, enggak apa-apa. Yang penting tuh nantinya setelah mereka kenal bahwa aku tuh bukan pengen sesuatu yang jahat dari mereka gitu ya, kayak misalnya aku benci sama mereka atau apa, enggak pernah kayak gitu guys. Jadi aku pengennya itu ya udahlah satu dua pertemuan nangis silakan gitu, tapi mengertilah bahwa this is for our good gitu loh, bahwa aku mengusahakan yang terbaik untuk kita berdua, aku sebagai guru materinya jalan, kalian juga sebagai murid itu belajar sesuatu dari kelasku. Nah, inti ceritanya kayak gini, akhirnya mereka itu mencapai level pelajaran yang sama lah, sepadan gitu. Artinya kalau misalnya mereka disamain, kan tadinya privat tuh, kalau mereka disamain tuh masih bisa lah saling mengejar, saling menyemangati, saling mendorong kayak gitu. Jadi akhirnya dua anak ini tuh digabungin guys. Pas mereka digabungin itu tuh mereka sedikit lebih gede ya daripada sebelumnya, dan udah beberapa kali pertemuan gitu. Mereka juga udah mengenal aku, bahkan teman yang di lobi, jadi sesama karyawan lah ya, itu sampai bilang gini, itu muridnya diapain sih Miss kok sekarang mau ngomong gitu. Ternyata ketika mereka nungguin di lobi itu biasanya mereka diem aja, nggak pernah mau tanya, dan kalau ditanya ya jawab seperlunya. Ternyata setelah masuk di kelasku beberapa kali pertemuan itu, mereka jadi cerewet, mereka jadi kayak senang cerita kayak gitu. Jadi kan sebenarnya bagus ya. Jadi ketika mereka digabungkan di kelasku itu, aku suka banget untuk godain mereka guys. Mereka kan nggak ngerti ya sebelumnya itu di kelasku mereka masing-masing itu kayak gimana. Jadi aku tuh pura-puranya ya nggak nyebut nama ya. Terus aku tuh cerita sama mereka, aku bilang kayak gini, Did you know that in my last class I have a student, but that student likes to cry a lot." Aku bilang, di kelas sebelumnya itu aku punya murid yang suka banget nangis. Nah, mereka tuh senyum-senyum kayak yang, Miss, gitu. Kayak mereka tuh, kok kamu nyeritain aku di depan murid yang lain sih? Dan itu tuh karena dua-duanya kan suka nangis tuh, jadinya mereka berdua tuh malu. Terus aku bilang, emangnya itu kamu gitu. Oh ya, by the way, semua kelasnya itu dalam bahasa Inggris ya, karena memang kan di Bali itu kebanyakan sekolah yang swasta itu memang basisnya pakai bahasa Inggris, jadi otomatis pakai itu. Dan kebetulan pula tempat aku kerja itu kursus bahasa Inggris gitu. Nah, jadinya semuanya dalam bahasa Inggris, aku terjemahin aja lah ya. Nah, terus mereka tuh yang kayak, Miss Maria gitu. Nah, yang mereka nggak tahu adalah mereka nggak ngerti kalau temennya itu juga menangis kayak mereka. Jadinya kan lucu banget. Terutama pas aku cerita kayak gini. Terus ada juga ya yang di kelasnya Miss Maria itu pensil baru loh sampai patah jadi dua, ya ampun nih pensilnya masih ada. Aku ketawa geli karena pensilnya emang masih di kotak pensil yang punya kelas gitu guys. Jadi muridku yang pensilnya patah itu sampai yang, Miss Maria why? Nah itu tadi adalah salah satu dari cerita yang lucu yang terjadi sama aku waktu aku masih jadi guru. Ada banyak banget cerita yang lucu, jadi aku pengen ceritain pengalamanku selama jadi guru ke kalian sembari aku ngerjain kerjaan kayak gini ya. Jadi nantiin aja cerita-cerita selanjutnya. Bahkan mungkin kalian punya juga ya cerita lucu dengan guru kalian, atau mungkin kalian juga guru punya cerita yang lucu dengan sesama guru atau mungkin dengan muridnya. Boleh kok komen di bawah biar seru aja gitu kita saling berbagi cerita. Enough with my story. Now let's get back to the work. Di sini ini karena warnanya kan hampir semua ngeblok-ngeblok gitu kan. Dan ceritanya itu dari yang paling luar dia masuk ke dalam gitu tuh. Jadi uh, gems gem itu drillnya ini apa namanya diamondnya itu dari yang paling luar itu makin ke dalam gitu tuh udah nggak kepake lagi guys. Jadi ya udah aja gitu aku singkirin dan nggak kepake banyak juga. Nah di sini udah tinggal yang di tengah-tengah ini, terus juga blok-blok gitu, tapi ini tuh warnanya mirip banget, jadi kuning muda gitu, sama kuning yang sedikit lebih muda, jadi agak-agak pusing gitu. Jadi aku cukup lama untuk mengerjakannya. Jadi di sini aku pakai kombinasi, pakai alat pengambilnya itu placernya, kadang multi placer, jadi bisa 3 gems.
Tapi kalau nggak cukup ya aku pakai yang satu lagi, dan ini sedikit lebih enak dipakai karena ada gabusnya itu yang ternyata kalau aku pakai yang 3 itu nggak kepake, guys. Nah, ini adalah sisa-sisanya. Yang terbuang itu nggak terlalu banyak. Yang kubuang itu adalah biasanya yang dia lebih gede gitu loh, kayak masih ada sisanya di pinggir-pinggirnya gitu, kayak nggak selesai motongnya, atau terlalu kecil banget. Dan yang pink-pink itu adalah wax yang dipakai untuk ngangkat. Nah, ini dia hasilnya. Aku udah upload di TikToknya aku, yaitu Maria Hapsari 9. Kalau kalian punya TikTok bisa follow aku di sana. Aku lebih sering berbagi ke sana sih, karena itu kayak apa ya, isinya nggak mutu banget. But I'm happy doing it, so yeah. So here it is. Thank you so much for watching, dan sampai ketemu di cerita selanjutnya kalau aku pas lagi bikin whip. Thank you so much for watching. Dadah, stay awesome.